GetAmericanSound.com. Tryna play me, they ain't know no better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, damai sejahtera buat kita semua. Saya Vinianus Edi Kurniawan bersama rekan saya Dian Kusdiana dan Aziz Maulana akan mempersembahkan tugas besar proses produksi, manufaktur, dan praktek yang berjudul proses pembuatan block heater mesin Victoria. Latar belakang pentingnya block heater. 1. Dalam industri, menjaga suhu optimal cairan seperti oli dan coolant, mengurangi downtime dan meningkatkan produktivitas, memperpanjang umur mesin di lingkungan ekstrim. 2. Untuk kendaraan, dalam mempermudah starter mesin di cuaca dingin, mengurangi konsumsi bahan bakar awal, dan melindungi mesin dari keausan akibat suhu rendah. Block heater meningkatkan efisiensi dan keandalan mesin dalam kondisi ekstrim. Mengapa proses manufaktur yang tepat diperlukan untuk produk berkualitas? 1. Menjamin ketepatan dimensi. Proses manufaktur yang presisi memastikan semua komponen sesuai spesifikasi, menghindari cacat yang dapat mempengaruhi kinerja produk. 2. Meningkatkan daya tahan. Pemilihan material dan metode yang tepat menghasilkan produk yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim, seperti suhu tinggi dan lingkungan agresif. 4. Mengurangi pemborosan. Proses yang efisien meminimalkan kesalahan produksi dan pengguna bahan baku. 5. Memenuhi standar kualitas. Proses manufaktur yang sesuai standar seperti ISO dan ASTM memastikan produk layak digunakan dalam produk manufaktur dan aplikasi kendaraan. 2. Teori dasar. Apa itu block heater? Definisi dan fungsi utama block heater adalah perangkat pemanas yang dirancang untuk menjaga suhu optimal pada mesin atau cairan di dalamnya, seperti oli atau coolant, terutama dalam kondisi lingkungan yang bersuhu rendah. Perangkat ini biasanya dipasang pada blok mesin atau sistem perpipaan untuk mencegah pembekuan cairan, mempermudah starter mesin di cuaca dingin, serta mengurangi konsumsi bahan bakar dan keausan komponen mesin. Komponen utama block heater. 1. Elemen pemanas. Bagian utama yang dihasilkan panas biasanya terbuat dari material konduktif seperti tembaga atau stainless steel, bahkan perunggu. 2. Casing atau housing. Melindungi elemen pemanas dan memastikan panas disalurkan secara efisien ke mesin atau cairan. Material seperti ini seperti aluminium atau baja tahan karat sering digunakan untuk kekuatan dan ketahanan korosi. 3. Kabel dan konektor. Menghubungkan elemen pemanas ke sumber mesin, dirancang untuk tahan panas dan lingkungan ekstrim. 4. Sensor suhu atau opsional. Mengontrol suhu untuk mencegah overheating dan memastikan efisiensi kerja. Dengan kombinasi komponen-komponen ini, block heater mampu memberikan performa yang handal dan mendukung berbagai aplikasi mesin maupun kendaraan. Aplikasi block heater. 1. Untuk kendaraan bermotor. Block heater sering digunakan pada kendaraan, terutama di wilayah dengan suhu dingin dan ekstrim. Alat ini mempermudah proses starter mesin dengan menghangatkan blok mesin dan oli, sehingga kendaraan dapat dihidupkan lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan block heater mengurangi konsumsi bahan bakar selama pemanasan awal dan melindungi komponen mesin dari keausan akibat pelumas yang belum mencapai suhu optimal. 2. Mesin industri. Dalam mesin industri, block heater menjaga suhu cairan seperti oli hidrolik, coolant atau bahan kimia di dalam mesin. Hal ini memastikan mesin dapat beroperasi tanpa gangguan, bahkan dalam kondisi lingkungan ekstrim. Dengan menjaga cairan tetap pada suhu ideal, block heater membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi downtime, dan memperpanjang umur peralatan mesin. 3. Sistem perpipaan. Block heater juga digunakan pada sistem perpipaan untuk mencegah pembekuan cairan, terutama dalam aplikasi seperti boiler, heat exchanger, atau mesin pemanas air. Dengan memastikan kelancaran aliran cairan,
block heater menjaga stabilitas proses produksi dan mengurangi risiko kerusakan pada pipa akibat tekanan yang disebabkan oleh cairan yang membekup. Ketiga aplikasi ini menunjukkan fleksibilitas dan pentingnya block heater dalam mendukung berbagai kebutuhan produksi dan transportasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 2, pemilihan bahan atau material ya. Konduktivitas termal. Di sini ada bahan dari tembaga. Tembaga cover memiliki konduktivitas termal sangat tinggi sehingga efisien dalam menghantarkan panas. Hal ini mempersingkat waktu pemanasan dan penurunan konsumsi energi. Cocok digunakan untuk berbagai elemen pemanas dalam block heater karena kemampuan memastikan pendistribusian panas merata. Nah, di sini ada bahan dari aluminium 6061T6. Aluminium 6061T6 dikenal memiliki konduktivitas panas yang sangat baik, walaupun masih di bawah tembaga. Karena sifat ringan dan ketahanan korosifnya, aluminium membantu menjaga efisiensi pemanasan dengan bobot yang begitu rendah. Nah, di sini ada bahan baku dari bahan material dari bronze. Bronze adalah material berbasis tembaga, biasanya dicampur timah atau aluminium. Konduktivitas termal cukup tinggi meski umum sedikit di bawah tembaga murni. Tergantung komposisinya. Beberapa jenis bronze seperti aluminium bronze juga memiliki kemampuan menghantarkan panas yang memadai sekaligus ketahanan aus yang lebih tinggi. Nah, di sini ketahanan terhadap suhu ekstrim. Ini untuk tembaga. Dari material tembaga umumnya tahan terhadap rentang suhu tinggi, namun perlu diperhatikan potensi oksidasi atau perubahan sifat saat kondisi sangat ekstrim. Nah, masih stabil untuk penggunaan block heater selama dilengkapi perlindungan permukaan yang memadai di lingkungan keras. Nah, di sini untuk aluminium, dari bahan aluminium, paduan 6061T6 memiliki ketahanan yang baik terhadap fluktuasi suhu dan tahan korupsi sehingga cocok untuk berbagai kondisi di lingkungan. Nah, di sini proses heat treatment T6 meningkatkan kekuatan dan kestabilannya sehingga dapat menangani suhu cukup tinggi tanpa deformasi berarti. Nah, di sini kita menggunakan material berbahan bronze. Bronze memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap korupsi dan dapat beroperasi pada suhu tinggi tanpa kehilangan sifat mekanik signifikan. Pada lingkungan bersuhu ekstrim atau korosif, misalnya paparan fluida laut, bronze menjadi pilihan karena kestabilannya. Nah, di sini ada kemudahan proses. Nih, untuk bahan material tembaga bersifat lunak dan mudah diperlekasi atau dibentuk, dilas atau ditempa. Dapat diolah menggunakan berbagai metode manufaktur, namun perlu diperhitungkan biaya yang umum lebih tinggi. Nah, di sini untuk material aluminium 6061T6 sangat diminati karena bobotnya yang ringan dan mudah dibentuk, machining, extruding, casting. Paduan 6061T6 juga memiliki kemampuan las weldability yang cukup baik, mendukung proses produksi yang efisien. Nah, di sini kita pakai material bronze. Paduan bronze lebih keras daripada tembaga murni, namun masih bisa diproses dengan mesin, machining, dan core casting. Beberapa kategori bronze mungkin memerlukan perkakas khusus karena sifatnya yang lebih keras dibandingkan tembaga atau aluminium murni, namun tetap mudah dikerjakan dibandingkan baja tahan karat. Kesimpulan singkat, tembaga unggul dalam hal konduktif termal, ideal untuk elemen pemanas yang
diperlukan efisien tinggi dalam memanfaatkan fluida. Nah, di sini untuk aluminium 6061T6 menawarkan bobot ringan, kemudahan pemrosesan dan ketahanan korosi, menjadikannya pilihan tepat untuk housing atau rangka block heater. Nah, di sini untuk bronze menyediakan keseimbangan antara ketangguhan, ketahanan korupsi, serta konduktivitas thermal yang cukup baik. Sangat cocok untuk berbagai memerlukan kekuatan mekanik lebih tinggi atau kerja di lingkungan agresif. Dengan mempertimbangkan ketiga bahan material, konduktivitas thermal, ketahanan suhu ekstrim, dan kemudahan pemrosesan, pemilihan di antara tembaga aluminium 6061T6 dan bronze dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan kondisi operasi block heater. Keputusan menggunakan bahan material bronze di sini, pengumuman material bronze pada mesin cetak Victoria terbukti lebih efektif karena material berbasis tembaga ini memiliki kemampuan antar panas yang tinggi sehingga suhu cetak dapat didistribusi secara merata dan stabil. Kondisi tersebut meminimalisir risiko cacat produksi, reject, dan memastikan hasil cetakan memiliki kualitas optimal. Dengan konduktivitas thermal yang handal, bronze membantu menjaga konsistensi suhu lama proses pencetakan sehingga kesalahan produksi dapat ditekan dan produktivitas meningkat. Selain itu, bab 3 proses pencetakan material. Perencanaan layout. 1. Dimensi awal material. Material bronze atau perunggu bentuk awal balok persegi atau silinder yang akan dibentuk menjadi profil segi 8. Estimasi ukuran awal. Panjang sesuai kebutuhan desain. Lebar dan tinggi harus lebih besar dari ukuran akhir untuk memberi toleransi pembuatan. 2. Proses pembentukan profil trapesium. 1. Penjepitan material. Pasang material pada jok mesin bubut dengan kuat. Pastikan material terjepit dengan baik untuk mencegah pergeseran selama proses pembubutan. Jika bahan material cukup besar, gunakan tile stock untuk menopang ujung lainnya agar stabil saat proses pembubutan. Ini penting untuk menjaga stabilan dan akurasi saat membubut. 2. Pembubutan awal. Bubut permukaan material menjadi silinder. Jika material awal berbentuk persegi, proses ini bertujuan untuk meratakan permukaan dan mempermudah pembentukan profil trapesium. 3. Membentuk profil trapesium. Atur sudut kompres mesin bubut ke sudut yang sesuai, misalnya 30 derajat untuk sisi miring. Bubut setiap sisi secara bergantian untuk menghasilkan profil trapesium yang presisi. Pastikan ukuran sisi yang dibubut sama untuk menjaga simetri dan keseimbangan bentuk. 3. Proses pembuatan lubang. Tahap 1. Penandaan pusat lubang. Tandai titik pusat di salah satu ujung balok menggunakan alat ukur seperti kaliper atau height gauge. 2. Pengeboran awal. Gunakan center drill untuk membuat titik awal lubang. Pasang mata bor pada tailstock mesin bubut, lalu bor lubang hingga kedalaman tertentu sesuai desain. Penyelesaian lubang. Gunakan reamer jika diperlukan untuk memastikan diameter lubang presisi dan permukaan bagian dalam halus. 4. Finishing dan pengecekan akhir. Tahapan 1. Chamfering atau opsional. Lakukan chamfer pada ujung lubang menggunakan pahat sudut untuk menghilangkan tepi tajam dan memberi tampilan yang lebih rapi. 2. Polishing. Amplas permukaan luar dan lubang menggunakan amplas halus
untuk mendapatkan hasil yang halus dan mengkilap. 3. Pengecekan dimensi. Gunakan kaliper atau mikrometer untuk memastikan semua dimensi sesuai dengan spesifikasi. Periksa kesimetrisan sisi segi 8 dan diameter lubang. Catatan, pastikan menggunakan kaliper pendingin coolant selama pembubutan dan pengeboran untuk mencegah panas berlebih. Gunakan pahat bubut karbida yang tajam untuk memastikan hasil potongan pada bronze halus dan presisi. Ini gambar satu block heater yang sudah jadi. Gambar 2 dari posisi ini kelihatan lubangnya dan berat lubang bautnya block heater. Pada posisi ini, penerapan block heater pada mesin. Bab 4. Pengujian produk. 1. Pengujian fungsional. Tujuan memastikan bahwa block heater berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Metode: sambungkan block heater ke sumber daya. Periksakah apakah elemen pemanas berfungsi dengan baik. Ukur suhu yang dihasilkan menggunakan termometer untuk memastikan bahwa suhu mencapai tingkat diinginkan dalam waktu yang ditentukan. Uji kemampuan block heater dalam mempertahankan suhu selama periode tertentu. 2. Pengujian kualitas material. Tujuan memastikan bahwa material bronze yang digunakan memiliki ketahanan dan daya tahan yang baik. Metode: lakukan uji kekerasan pada material menggunakan alat uji kekerasan, misalnya Rockwell atau Brinell, untuk memastikan bahwa material tidak mudah tergores atau haus. Uji ketahanan korosi dengan meredam sampel material dalam larutan garam selama periode tertentu dan periksa adanya tanda-tanda korosi. 3. Pengujian dimensi dan toleransi. Tujuan memastikan bahwa dimensi block heater sesuai dengan spesifikasi desain. Metode: gunakan alat ukur seperti kaliper atau mikrometer untuk memastikan dimensi lebar dan tinggi dari block heater. Pastikan toleransi dimensi untuk memastikan bahwa semua bagian terpasang dengan baik dan tidak ada celah yang dapat mempengaruhi kinerja. 4. Penguji keamanan. Tujuan memastikan bahwa block heater aman digunakan. Metode: lakukan pengujian untuk memastikan tidak ada kebocoran dengan menggunakan alat ukur kebocoran. Uji ketahanan terhadap suhu tinggi untuk memastikan bahwa material tidak meleleh atau terbakar saat digunakan dalam kondisi ekstrim. 5. Pengujian kinerja. Tujuan menilai efisiensi dan efektivitas block heater dalam aplikasi nyata. Metode: uji block heater dalam kondisi operasional yang sebenarnya, seperti dalam proses percetakan atau pemanasan material. Catat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu tertentu dan bandingkan dengan produk sejenis asalnya. Ku tatap langit pagi, hariku awali hari dengan doa. Semoga suatu hari ini bisa dipenuhi